Ya, selamat pagi. Kita bertemu kembali dengan David Firdaus di channel Firdaus Entertainment. Pada konten sebelumnya kita pernah kedatangan tamu dari Semarang dengan Mas Slamet ya. Ini kebetulan bosnya nih, Pak Mas ya. Bosnya nih. Nah, dan di sini kita juga berkunjung untuk satu menentukan titik mesin di mana, alur proses dan sebagainya menata. Ini saya eksplor dengan catatan membantu ya bagi pemula yang ingin bisnis di MDK. Menata itu kalau kita sudah sikapi dengan benar, tidak harus boros ya, tidak harus banyak keluar banyak uang, tapi menata, mengoptimalkan apa yang sudah ada kita manfaatkan dan mana yang tidak harus kita siapkan kita juga ditiadakan. Intinya ini pembelajaran bahwa setiap ruangan kayak water treatment kita akan tata ya, satu di luar untuk apa, satu ada namanya oksidasi, kemarin sudah saya sampaikan. Berat kecilnya permasalahan air nanti kita tes laboratorium, kita bantu dengan A, B seperti ini, B seperti ini. Ya, mungkin tadi A tandanya yang harus mewakili 2:1. Kalaupun tidak mirip-mirip ideal 2:1, minimal lebih dari apa yang diproduksi. Contoh kemarin saya sampaikan, bila mana menghitung cup di 8.250 botol, misalkan dihitung sama ya 16.500. Nah, 16.500 bagi 8 berapa? Nggak jauh dari 2 kubik lebih lah, betul nggak? Nah, ketika 2 kubik lebih dan rumusnya 2:1 berarti harusnya 32 kan? Kenapa? Itu banyak kelebihan dan manfaatnya. Satu, menghindari ketika hari besoknya kita memproduksi ada masalah di pompa, ada masalah di kondisi air, stok punya. Nah, itu buat namanya menyikapi atau bahasanya pengawasan preventif. Jangan sampai terjadi sebelum terjadi kita sudah tahu pencegahan 1, 2, 3 pilihan. Apakah pilihan stop, cepat atasi permasalahan, ketiga ada namanya tambahan dari pihak DPDM atau dari mana, sehingga air itu harus wajib ada. Jadi nggak boleh ada bahasa begini, pegawai liburkan akhirnya nggak ada, nggak mungkin. Anda pengusaha nggak mungkin berpikir sana, pasti saya membantu supaya apa? Inilah namanya keilmuan ya. Kenapa menata ya, supaya kita jangan sampai terjadi masalah. Oke, kita lanjut. Kedua, kita akan simpulkan dari pertemuan ini. Posisi ruangan ini untuk air baku di luar, air setengah jadi dan terjadi, kita di posisi di sana. Ruangnya berapa yang tadi itu? 6x6. 6x6 ya, itu untuk apa? Satu, sisinya ada tandon atau setengah jadi, ada tandon jadi, ada filtrasi. Mungkin kalau dia airnya bagus, saya atur ultrafiltrasi. Ya, jadi teknologinya nggak depot Pak Mas. Jadi jangan khawatir kok teknologinya depot, enggak. Ini canggih yaitu 0,001 mikron, dan lebih canggihnya lagi cleaningnya ada, pembersihan membran. Supaya apa? Ini pembelajaran bagi orang yang mau beli mesin. Jangan dahulukan cari yang murah, tapi murah itu belum tentu sempurna atau komplit. Kenapa? Nggak mungkin murah komplit. Contoh, cleaningnya dibikin, pipingnya benar, instalasinya benar, biar apa? Semua benar. Akhirnya apa? Kita mengajukan persyaratan teknisnya seperti ini, non teknisnya seperti ini, kita ajukan, SNI-nya nggak akan lama. Kenapa? Kita ikuti aja itunya, aturannya. Oke, kita lanjut. Tadi sudah menyampaikan bahwa titik untuk setengah jadi sudah di sebelah sana. Nanti untuk ruangan ini kita akan bikin filling cup dengan filling botol. Nah, dimensinya berapa tadi? 10x6. Nah, 10x6. Saya pernah menyampaikan berulang-ulang ya. Minimal hitungan lebar baik cup, botol mau dimensi yang 16 dan 8 minimal banget 3 meter. Kenapa? 3 meter itu untuk selisih pinggir, itu operator bisa lewat, lebih 1 meter untuk orang juga lewat masukin cup. Nah, ini supaya bahasanya tidak terlalu luas juga, tidak terlalu sempit juga, bahasanya segitu ya. Nah,
ketika posisinya ini boleh lihat coba di kamera. Ini nanti ada pintu inilah yang akan kita bongkar dan akan tutup. Nah, ketika temboknya itu ada di sini, kita akan kasih tanda ya. Kita langsung action Pak ya, kita ukur. Ini pakai spidol sekarang action. Jadi ketika segini ini jadinya. Berarti nanti setelah dia bobok dia rapikan sekian si ukurannya. Ini akan kita menjadi filling cup dengan filling botol. Pintunya kita lepas, kita tutup dengan tembok. Kemudian sebelah sana untuk cup ya, botol. Ini untuk cup. Nah, ini posisi kaca ini bisa untuk transfer dari setelah packing masuk ke bawah. Ya, jadi kacanya nggak usah main itu, cuma dilepas nanti dipotong nanti dia naik ke atas. Jadi mungkin ada tembok untuk penahannya tengahnya aja. Jadi nggak usah biaya besar kan, yang cuma motong aja doang kan. Oke. Nah, untuk ruang antara itu pembelajaran ya, bahwa setiap pegawai yang masuk ke dalam ruangan itu satu terjaga bahwa kakinya sepatunya itu tidak bawa bakteri dari luar, sehingga apa? Satu, ini pembelajaran juga dan harus siapkan, dan semua yang ikut ke konten ini pembelajaran. Masuk, siapkanlah ruang antara, yaitu di ruang antara itu ada wastafel, ada gantungan untuk pakaian, ada loker kecil aja, yang penting sepatu atau baju ada di sana, sehingga orang masuk. Nah, sekarang permasalahannya ini bisa digabung nih. Di sini karena ada kantor, mungkin nanti untuk ruang antara kita di sebelah sana ya, di sampingnya. Jadi yang ditekankan itu operatornya yang harus memakai peralatan kayak semacam ya masker. Kalau misalkan dia ini sarung tangan, kemudian bawahnya bot itu ada fungsinya, selain satu menahan arus bila mana dari mesin itu ada ini, dia tidak akan kena sengatan listrik lah ya. Oke. Kemudian setelah ruang kita akan bahas di ruangan ini nggak boleh ada WC. Artinya kita juga ikuti anjuran mutlaknya SNI, Badan POM ya, pada WC itu. Jadi WC itu rentan terhadap satu limbah bukan bisa limbah outnya atau limbah baunya ya, betul nggak? Bau inilah ya, istilahnya kan bakteri itu kan bukan hanya sebatas berupa fisik, bau pun bisa, betul nggak? Nah, bau ini jangan masuklah ke dalam kemasan ini. Nah, makanya setiap produk ini dia akan pakem. Jadi orang yang bukan filling dia nggak boleh masuk karena di sini sudah pakem. Perlu diketahui nanti di ruangan sana juga vakum juga, sehingga apa? Ketika ruangan water treatment ada ozon dan ozonnya berbau, tidak masuk dulu lagi ke sini. Jadi vakum. Jadi kalau dia itu baunya nggak pakai masker, itu menabung bermasalah nanti di paru-paru. Dan ini bukan bahasa menakuti, tapi memang begitu ya. Kita kasih tahu supaya apa? Jangan begini. Keilmuan begini nggak dikasih tahu, efeknya nanti ada yang ini, nanti siapa yang disalahin, betul nggak? Jadi kayak semacam gini, ruang ber-AC vakum, kemudian bahasanya jagalah bau dan kotoran yang ada di sini kayak dulu itu dibersihkan, supaya apa? Kita tidak menghirup dari perputaran udara yang kotor masuk ke dalam paru-paru itu juga. Oke. Tadi sudah saya poinnya sudah sampaikan, tata letak, kemudian menata pemindahan kloset. Nanti akan kita bahas bagaimana kita mengoptimalkan tempat yang ada, yaitu untuk bahan baku. Nah, di sini akan sudah saya sampaikan, di garasi ini ada ketinggian. Nah, ketinggian ini kita bisa manfaatkan juga untuk apa? Mengoptimalkan bahwa kita punya space untuk bahan baku yang ringan, dia dengan seperti kayak ini yang akan saya jelaskan ya. Kita bayangkan kotak ini garasi, ujungnya itu kita masukkan struk mau IWF ini IWF 100 atau 150 udah cukup ya, betul nggak? 100 atau 150 udah cukup, itu cukup. Nanti ke sampingnya ini bisa karena saya atau dia masuk ke dalam tembok. Nah, ini dia harus kalau ingin kuat banget ya, setelah dia masuk kita contohkan ya.
ini bayangkan ini besi WF. Ini segitiga yang akan kita gunakan. Contoh misalkan sini. Ini kalau dilihat ya, dia masuk dulu boleh, ya. Tapi kalau ini akan menghemat, nggak usah bikin kuping. Kalau kuping kan dia jeram set. Tapi kalau dia ingin ini bobok, tapi ketika besi itu masuk, dia ini harus kasih besi untuk ngecornya dia nempel si besinya. Jangan hanya masuk begini aja. Understand ya, ngerti ya? Oke ya. Ini menyikapi apa? Bahasanya kalau bisa dimaafkan kenapa kita tidak ke arah sana. Detailnya mungkin nanti dengan bosnya, cuma hanya kita memberikan edukasi lah ya, bahwa tempat kalau memang tinggi kita bisa manfaatkan untuk bahan baku. Nanti posisinya begini, nanti untuk masuk ke sini bisa bolongin untuk penyanganya ini, untuk tulang-tulangnya masuk. Nah, ketika ini udah masuk, ini silakan jangan kebanyakan lagi dengan bordes, nggak usah pakai pintok aja, amparin aja. Nah, 10 udah ya kan, ya. Jadi nggak usah pakai bordes, ini kita hanya naruh yang ringan. Cuma yang kalau ada keperluan sana jangan dorong 4 orang naikannya, kalau memang perlu 1 orang cukup ya. Itu aja, ini siasati ya. Oke, kesimpulan ini sudah. Nanti rencana kloset juga akan pindah ke ujung sana, dan ini bahasanya kesimpulan dari survei yang sudah saya rembuk bertiga ini menjadi satu komitmen itu ini harus saling menghargai. Kenapa? Kita bisa kerja kalau sudah ada namanya kejelasan Pak begini ya, oke, udah baru kita kerja. Jadi sama-sama menghargai Pak ya, menghargai kredibilitas teknis, menghitung, tidak ada lagi perubahan. Kalau ada perubahan pun bahasanya jangan mendadak, wah semua udah beres gini Pak, rubah, waduh, bongkar lagi kan, jangan sampai ini hanya bercandaan ya. Artinya semua akan berjalan satu dengan apa? Kita jangan mundur karena takut modal. Kita mundur takut pesaing. Kita takut karena belum pengalaman. Di awal hidup dengan takut, kapan kita bisa melangkah? Ketika kita filosofinya hidup kita telanjang, kita yang ngasih pakaian orang lain, kita yang belajar berjalan untuk orang lain, semua orang lain. Artinya filosofi ini usaha jangan oleh sendiri, orang lain. Orang lain siapa? Seperti saya, orang lain. Nanti ini yang ngerjain juga bukan bosnya, orang lain, pegawainya. Intinya bukan pintar kita di sendiri, bagaimana kita mencari orang pintar bekerja untuk kita. Dan tujuannya sama-sama saling menguntungkan. Itu kan filosofi yang akan saya sampaikan dan kita akan amalkan dalam kehidupan ini dan bisnis ini. Ada tambahan bos untuk silakan apa yang kita sampaikan, ada yang mau ditambahkan silakan. Cukup loh. Sudah. Barangkali punya Instagram silakan. Untuk produknya nanti aja. Jadi gini, promo marketing. Artinya gini, kita berhadapan langsung ownernya Palamas ya untuk minyak sawit. Ini juga satu gedung sama pengemasan minyak juga. Nah, jadi di sini namanya pengembangan ya. Setelah dia itu punya produk Palamas, mungkin bahasa atau di toko-toko Palamas semua pasti ada tahu. Ini bosnya nih, dia masih muda ya. Nah, kemudian di sini bahasanya ingin istilahnya memanfaatkannya dan mengoptimalkan sumber daya alam, sumber manusia ya, menjadi suatu kekuatan yang luar biasa ya, Mas ya. Kemudian ada kiat-kiat usaha yang Mas mau sampaikan, silakan berpromosi karena saya juga tidak ini, silakan Mas mau disampaikan. Di sini gini ya, saya akan sedikit bantu aja. Dia bisa bersaing dengan produk lain, bukan berarti dia karena apa? Kualitas terjaga, ya. Kemudian dari kualitas kemudian bisa bersaing. Nah di sini
bermain harga itu bermain bahasanya itu lifetime, biaya promosi itulah yang biasanya mengalahkan brand. Nah ini bahasanya alami, nature. Artinya apa? Ketika kita punya produk dan produk itu terjangkau dan kualitas mulut ke mulut, inilah yang membuat nama itu berkibar. Nah ini sama dengan filosofi kita juga, bahwa hidup tidak bisa hidup sendiri, perlu orang lain. Produk juga gak bisa kita awal-awal ingin langsung kayak orang lain, tapi ketika produk itu dibeli dengan namanya ketentuan kualitas, kemudian ikuti semua aturan, disinilah daya saing, daya beli akan berdampak ke kita lagi. Setuju? Di sini tidak ada ini apa namanya tuh endorse ya, nggak ada ya, nggak ada. Di sini nature, saya nggak dibayar. Cuma saya salut ketika apa? Kondisi dalam era globalisasi ini, siapa yang cepat dia dapat, siapa yang cermat dia sukses, siapa yang takut tunggu. Karena apa? Menjadi penonton. Kalau penonton apa? Nggak ada apa-apanya. Selamat, dan saya bukan orang pintar, hanya ingin belajar pintar. Setuju ya? Terima kasih atas apa? Tambahin dikit teknis. Oke, silakan. Ini saya sudah mempersilakan dan saya bantu lagi ya. Jadi ada sedikit promosi, sedikit secara teknik untuk memberikan tambahan daripada hasil survei ini. Silakan. Ya, baik. Saya selaku teknisi dari Divisi Engineering merasa senang sekali pagi ini ketemu dengan pengusaha muda ya yang sudah sukses dengan merek Palamas. Jadi beliau ternyata filosofinya sangat tinggi, ingin memproduksi sesuatu yang berbeda dengan orang lain dari sisi kualitas. Jadi saya sudah menjelaskan secara teknis, ternyata cepat sekali paham dan saya tidak terlalu susah ya untuk menyampaikan poin-poinnya, karena sesungguhnya kita ketika mau membuat satu plan produksi, kami engineering harus memastikan nanti tidak ada masalah di kemudian hari secara kualitas maupun layout gedung dan lain sebagainya. Dalam rangka itu kami datang supaya dimensi-dimensi yang kita kasihkan, kita informasikan nanti tidak bermasalah, dan secara langsung baik dari SNI maupun MD nanti ketika survei ke lokasi itu tidak akan ada temuan-temuan yang kadang bisa menjadi memperpanjang proses izin karena akibat temuan-temuan. Nah, itu dijembatani. Dan hari ini saya senang sekali karena saya menyampaikan dengan cepat, karena ternyata beliau sudah pernah mengurus SNI dan MD dengan produk minyaknya Palamas. Jadi saya berterima kasih sekali ya karena orientasinya kualitas. Jadi saya sebagai engineering merasa tersanjung ya ketika bertemu dengan pengusaha muda yang berorientasi pada kualitas. Begitu tambahannya Pak Firdaus. Siap. Oke, terima kasih. Ada? Ya silakan. Nanti terakhir aja. Enggak sekarang nih. Ini bahasanya begini. Kita ada interaktif ya. Ini prosesnya edukasi. Edukasinya gini. Saya tidak merasa pintar, tapi yuk kita sama-sama belajar ingin pintar. Ini kebetulan ini real ya, bahwa kita juga seluruh orang belajar dari orang yang beranjak berusaha jalan. Silakan Mas berikan kiat-kiat untuk para subscriber kita, pengusaha muda. Jadi bagaimana sih kiat-kiatnya ketika mulai sikapnya kita gimana? Mungkin ada ya bahasanya yang bisa kita simak menjadi bahasanya oleh-oleh ya, yang buat kita pulang ke Bandung nih ada oleh-oleh nih, apa ilmu yang bermanfaat ya, yang buat semua mendengar dan menjadi Anda pengusaha juga sukses, Anda juga bisa sukses. Oke, silakan. Sedikit aja Pak. Oh, banyak boleh, banyak boleh. Kalau bisa 1 jam, bagus ya, silakan. Tetap aja, intinya jangan takut untuk mulai, kerja keras kuncinya. Terus? Tidak cuma. Perlu saya tambahkan ya, takut ya. Saya akan kembangkan karena ini mungkin karena dia katanya udah ya Pak Firdaus ya, tambahin aja. Jangan takut untuk memulai. Nah, ada lagi tambahan begini. Ketika orang itu takut harus namanya beralasan. Kalau takut tidak beralasan itu manusiawi. Contoh begini.
Anda tidak punya uang, berangkat jauh, berangkat aja. Tahu-tahu ngurus nggak ada, itu takut tidak berangkat, takutnya wajar karena beralasan nggak punya duit. Nah itu kan logika. Tapi ketika kita menghadapi hantu misalnya kelihatan, kenapa harus ditakutkan? Kenapa dia tidak akan merampok kita? Yang merampok itu atau yang membuat pola pikir kita ditakutkan apa? Diri kitanya penakut. Penakut kenapa? Banyak kita dengan virus, contoh internet, film, sinetron, itu membuat virus masuk. Sedangkan kondisi otak, visual, semua gimana kita banyaknya di mana? Banyak menonton, banyak mikir, banyak kerja. Betul. Ketika kita banyak kerja, ketika banyak mikir, nggak ada waktu untuk rasa takut. Betul nggak? Coba dianalisa omongan saya. Anda berpikir, Anda bekerja, mikirin takut apanya? Kenapa? Gak ada waktu untuk mikirin takut, betul nggak? Yang ada apa? Saya kerjakan benar, teruskan, nggak benar, perbaiki, terus menerus. Saya ibadah, nggak benar, belajar lagi, terus qanaah, terus sabar, ikhlas, begitu. Sehingga takut itulah membuat orang itu menjadi tidak bisa action. Jadi ada filosofi orang pintar, nggak tahu siapa namanya. Orang sukses bukan karena pintar, tapi action, do it, melakukan sesuatu. Ketika ingin melakukan sesuatu, bisa human error, bisa try and error, itu kenyataan. Discovery, invention. Itu bahasa Sunda ya, kalau nggak salah ya. Ada orang menciptakan sesuatu, ada orang yang tidak menciptakan. Ketika menciptakan sesuatu ada rumusnya. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak sengaja diciptakan, ternyata terjadilah penemuan yang tidak disangka-sangka menjadi lebih itulah ya kan invention ya kalau nggak salah ya sebaliknya betul. Yang tidak disengaja ada penemuan itu karena apa? Karena melakukan. Tapi kalau orang tidak melakukan, orang punya pintar, dia tetap zero. Oke? Nah sini ya walaupun saya menduplikasi kata takut, saya bisa menjadi terurai sehingga intinya begini. Ini bukan filosofi kuliah tapi filosofi hubungkan antara rasa takut, berani, keputusan ini ada di benak kita, mental kita sebagai pengusaha. Betul nggak? Benak kita kenapa? Pintar akan dengan berjalan dengan sendirinya karena kita sudah lakukan. Mungkin cukup ya, karena kalau ini nanti bahasanya bukannya MDK tapi ini kayak motivator ya. Maaf, saya bukan motivator, orang bodoh lagi belajar ke Pak ini dan belajar ke Mas ya, karena sudah pengusaha jadi pengusaha. Sekian, terima kasih. Mohon dimaafkan bila mana ada pembicaraan atau ada kesalahan dari kami. Intinya kita ingin ada edukasi saja. Mudah-mudahan ini konten ini bermanfaat. Kita ketemu di lokasi lain yaitu di gudang untuk menata. Terima kasih. Sukses.